Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Hasmawi dengan INPN 2011011211001 dengan prodi Manajemen 2A, pengantar makroekonomi, dengan dosen pengampu Helmawati SE MSI. Bab 1. Ruang lingkup analisis makroekonomi. A. Pendahuluan. Salah satu aspek yang membedakan antara teori mikroekonomi dengan teori makroekonomi adalah corak dan setiap analisis yang dibuat. Analisis dalam teori mikroekonomi pada umumnya melalui bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam teori mikroekonomi, yang dianalisis adalah kegiatan seseorang konsumen, suatu firma atau pasar. Sedangkan analisis dalam teori makroekonomi lebih global atau lebih menyeluruh sifatnya. Dalam makroekonomi, yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha, dan perubahan-perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi. Atas dasar corak analisis yang berbeda ini, maka para ahli ekonomi membedakan teori-teori dasar dalam ilmu ekonomi kepada teori mikro dan makro. 1. Isu-isu utama dalam analisis mikroekonomi. Pertanyaan pertama. Apakah jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksi? Jawabannya ialah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memproduksi barang yang akan dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Jawabannya ialah kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Pertanyaan ketiga, untuk siapakah barang dan jasa diproduksi? Jawabannya ialah kebijakan segi penawaran adalah langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan segi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja sehingga produksi dapat ditingkatkan, biaya produksi dapat dikurangkan, dan teknologi semakin berkembang. 2. Asal mula perkembangan analisis makroekonomi. Mengapa setiap negara mengalami masalah pengangguran yang semakin lama semakin buruk keadaannya? Jawabannya ialah karena kurangnya tersediaan lapangan pekerjaan yang baik di negara tersebut dan tenaga kerja yang belum handal dan belum terlampir untuk mengelola suatu pekerjaan dengan kreatif dan inovatif.
B. Mengapa masalah kenaikan harga-harga yang berlaku sering diikuti oleh masalah pengangguran yang cukup serius? Jawabannya adalah masalah kenaikan harga-harga yang berlaku seringkali juga diikuti oleh masalah pengangguran yang cukup serius karena sebagian besar industri akan cenderung mengurangi kegiatan operasionalnya seperti melakukan pemutusan hubungan kerja beberapa karyawannya untuk menghindari kebangkrutan. Jika tidak diikuti kenaikan pendapatan masyarakat. Pembahasannya dapat dijelaskan bahwa kenaikan harga BBM biasanya diikuti dengan kenaikan harga barang lainnya, termasuk harga barang mentah. Yang mana harga barang mentah ini banyak menjadi bahan utama dalam sebuah industri. Jika barang tersebut naik, maka harga bahan baku naik sehingga barang hasil industri juga naik. Namun, jika pendapatan masyarakat tidak ikut naik, maka pemerintah barang oleh konsumen pada industri akan menurun. C. Mengapa berbagai bidang perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang sama cepatnya? Jawabannya ialah karena tergantung sumber daya ekonominya, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modalnya, serta usaha menstabilkan hal tersebut menjadi barang ekonomi. Di sini dapat dijelaskan sumber daya manusia yaitu orang-orang yang berpengalaman serta berketerampilan khusus dalam melakukan sesuatu hal. Untuk sumber daya alam, karena kurangnya sumber daya alam maka tidak ada kegiatan yang dapat dikerjakan. 3. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Analisis menaikkan penentuan tingkat kegiatan dalam perekonomian perlu dibedakan kepada 3 bentuk abstraksi, yaitu penyederhanaan. A. Analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisahkan bahwa harga tetap dan tingkat bunga tetap. B. Analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisahkan harga tetap tetapi bunga mengalami perubahan. C. Analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga dan tingkat bunga dapat mengalami perubahan. B. Masalah utama dalam perekonomian. Ada beberapa masalah utama yang selalu dihadapi kegiatan perekonomian suatu negara, yaitu terdiri dari 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. 2. Masalah kestabilan kegiatan ekonomi. 3. Masalah pengangguran dari inflasi. 4. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan makroekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan suatu negara sangat tergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam hal ini, kebijakan makroekonomi dapat dibedakan dalam 4 aspek, yaitu 1. Menstabilkan kegiatan ekonomi. 2.
mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. 3. Menghindari masalah inflasi. 4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. A. Kebijakan fiskal. B. Kebijakan moneter. C. Kebijakan segi penawaran. Thank you. Terima kasih. Saya Roni Asmawi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.